الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله لا حول ولا قوه الا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimahullah, setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khatib menyampaikan wasiat untuk kita semuanya termasuk khatib di dalamnya agar senantiasa menjaga, memelihara dan meningkatkan ketakwaan. Takwa dalam artian berupaya sekuat tenaga kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan jadikanlah takwa sebagai sebuah bekal karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wasiat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Semua kita pasti akan mati. Yang tidak pasti apakah kematian kita dalam keadaan Islam atau tidak. Itu yang harus menjadi kewaspadaan buat kita dan harus ada kesungguh-sungguhan di ikhtiar kita agar senantiasa ketika ajal tiba kita dalam keadaan Islam. Oleh karenanya maka jadikanlah Islam sebagai sebuah cara hidup kita yang dengannya harapannya jika ajal menjemput kita dalam keadaan Islam. Karena itulah yang menjadi cita-cita kita bersama bahwa kita semua ingin mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah tidak akan mungkin diraih, tidak mungkin akan dicapai oleh seseorang tanpa membersamai Islam. Jemaah rahimahullah, di dalam Al-Quran surah ke-9 surah Taubah ayat ke-36 Allah menjelaskan inna iddatus syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Al-ayat. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian Allah menegaskan juga ada arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah itu adalah Rajab. Jadi sekarang kita berada di bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Tentu ketika bicara tentang bulan Dzulhijjah, maka ada kewajiban yang sudah sama-sama kita maklumi, yang sudah sama-sama kita imani bahwa di bulan Dzulhijjah itulah kaum muslimin yang istita'ah, yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Dan alhamdulillah sudah mulai berdatangan tamu-tamu Allah, para jemaah calon haji dari berbagai penjuru dunia. Tentu harapan dari kita semua, mungkin ada di antara keluarga kita, teman, sanak saudara kita
yang sedang menjalankan perintah Allah menunaikan ibadah haji itu, kita sama-sama mendoakan agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan serta pulang mendapatkan haji yang mabrur betul. Karena haji yang mabrur tentu sudah sama-sama kita ketahui balasannya adalah surga. Tapi bagi kita yang sedang tidak berhaji, maka ada hal lain atau disyariatkan kepada kita untuk yang lain, yang dimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kata Allah, sungguh telah kuberikan nikmat yang banyak. Untuk itu maka fashalli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Bagi kita yang sedang tidak menunaikan ibadah haji, maka dianjurkan, disyariatkan untuk berkurban. Kalau kita melihat rangkaian ayat ini, yang didahulukan adalah fashalli, maka dirikanlah sholat, baru wanhar, berkurbanlah. Para ulama menjelaskan kepada kita, tidaklah sah kurban seseorang yang disembelih sebelum ditunaikannya sholat Idul Adha. Secara khusus artinya penyembelihan hewan kurban itu setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha. Tetapi secara umum kita juga bisa menangkap pesan ini bahwa jangan hanya mengutamakan kurban sementara sholat kita abaikan. Kurban kita upayakan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai akhirnya ketemu tahun dia bisa tunaikan. Bahkan sampai berlomba-lomba untuk menunaikan kurban yang paling bagus. Tidaklah mengapa, tapi jangan lagi kemudian kita melalaikan dan mengabaikan terkait dengan sholat. Karena satu paket ayatnya, fashalli li rabbika wanhar. Oleh karenanya, saya ingin mengajak kepada kita semuanya agar senantiasa menjaga dan memelihara sholat kita. Karena sholat adalah merupakan tiangnya agama. As-shalatu imadul din. Bayangkan sebuah bangunan jika kemudian tiangnya tidak ditegakkan, tiangnya tidak didirikan, maka bangunan itu nyaris akan roboh, nyaris akan runtuh. Oleh karenanya maka dirikanlah, tegakkanlah, karena itu adalah merupakan tiangnya agama. Orang yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan dan rusak terhadap agama. Lalu yang kedua, sholat juga merupakan ukuran iman seseorang. Keimanan seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan baina rajuli wa bainal mu'min tarku shalah, yang membedakan seseorang dengan kekufurannya adalah ketika dia meninggalkan sholat. Jadi sholat ketika ditinggalkan bisa dihukumi kufur. Oleh karenanya maka jaga dan pelihara, jangan sampai kemudian sholat menjadi perkara yang kurang mendapat perhatian yang serius dari kita. Di dalam hadis yang lain, asbab sholat ala munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu artinya menjadi indikator bagi kita manakala kita terasa berat, terasa malas, terasa enggan ketika hendak sholat berjamaah di masjid, yakni sholat isya dan sholat subuh. Boleh jadi kita terkena penyakit kemunafikan. Oleh karenanya maka mari wabil khusus sholat isya dan sholat subuh kita jaga,
kita ramaikan, justru kita makmurkan masjid Nabi. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sholat juga akan berdampak kepada kehidupan sosial kita manakala sholat kita benar dilaksanakan. Sholat yang dilaksanakan dengan benar maka akan berdampak, berpengaruh kepada kehidupan sosial. Karena di dalam Al-Quran Allah menjelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Tentu saja yang sholatnya benar. Artinya kalau hari ini kita masih sama-sama menyaksikan bahwa kekejian dan kemungkaran begitu marak kita katakan kehidupan kita, bahkan sangat-sangat berkualitas dari kekejian dan kemungkaran daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Boleh jadi karena sholat yang kita dirikan belum mencapai sholat yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya baru hanya sekedar ditunaikan, baru hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat ini. Maka tentu saja sholat yang benar adalah sholat sebagaimana yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kamu sebagaimana kamu melihat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi sholat bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ruh dari sholat itu sendiri. Tentu kita kenal sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang paling kita idam-idamkan. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sholat itu kalau kemudian kita sendiri kurang memahami atau enggan mendalami tentang kaifiat, tentang makna dalam sholat itu sendiri. Jadi mari sholat kita jaga, baik dari sisi waktunya, dari sisi kaifiatnya, dan dari sisi penghayatan kita terhadap makna sholat itu sendiri. Karena sholat merupakan rukun di dalam Islam. Bahkan rukun yang kedua setelah syahadat adalah sholat. Oleh karena itu maka jangan sampai ada sedikit saja dari kita yang kemudian mengabaikan dan meremehkan serta merendahkan sholat. Karena sholat juga menjadi awal pendidikan anak-anak kita. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Dan kontribu bolehnya kita memukul kepada anak-anak kita. Bolehnya kita memberikan sanksi tegas dan keras kepada anak-anak kita setelah usia 10 tahun dia berani meninggalkan sholat. Anak umur 10 tahun berani meninggalkan sholat, ada sanksi yang harus ditunaikan dari kita sebagai orang tua. Ini bagaimana lagi dengan orang-orang yang sudah lebih dari 20 tahun? Maka tentu sanksinya lebih dari sekedar itu. Oleh karenanya maka yuk tegakkan sholat ini, dirikan sholat ini agar agama ini menjadi tegak. Dan agama adalah merupakan urusan pokok bagi kita, urusan yang penting bagi kita untuk maju kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baru setelah itu kita diperintahkan untuk wanhar, yakni berkurban. Berkurban adalah upaya kita untuk taqarrub kepada Allah, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong-sombongan. Kurban saya paling wah, tidak. Tapi kurban adalah untuk taqarrub kita kepada Allah. Orang yang siap dan berani mengorbankan sesuatu yang dia miliki di jalan Allah, maka jangan sampai nanti dari tujuan kita berkurban. Nah,
Jamaah rahimahumullah, bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terkait ketika diperintahkan untuk berkurban. Apa yang harus dikurbankan oleh Nabi Allah Ibrahim? Justru sesuatu yang paling dia sukai, yang paling dia cintai, yang paling dia harapkan selama ini. Itulah anak. Itu saja diminta oleh Allah untuk dikurbankan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melaksanakan. Dan kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak, tapi kita menyembelih hewan kurban kita. Apakah itu maksud Tuhan? Menjadi aneh kalau kita dalam sehari bisa menghabiskan rokok 1 bungkus yang harganya bisa 10.000, kemudian kita tidak bisa menunaikan kurban yang dilaksanakan hanya dalam 1 tahun sekali. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita ringan dan diringankan untuk menjalankan, menjaga dan memelihara sholat dan mau kita untuk pelaksanaan Allah. Aku walihada astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahumullah, setelah kita diperintahkan salat, kita juga diperintahkan bahwa ketika bicara tentang kurban tentu kita meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayatnya, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah terdapat teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Teladan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama tentu saja pelajaran tentang ketauhidannya yang begitu istiqamah, yang begitu kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Walaupun ketika beliau menyampaikan tentang dakwah tauhidnya, tentang imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus berhadapan dengan orang tuanya sendiri sebagai penghampir, dan kemudian patung itu disembah oleh kaumnya. Nabi Allah Ibrahim tidak kemudian rasa enak-enak dengan orang tuanya. Dia berjalan terus untuk mendakwahkan tauhid di atas. Kemudian dia juga harus berhadapan dengan masyarakatnya yang ketika itu menyembah berhala. Dia tidak mundur ke belakang. Oleh karena masyarakat mayoritas menyembah berhala, tidak, Nabi Allah Ibrahim terus mendakwahkan tauhid. Juga Nabi Allah Ibrahim tidak kemudian luntur oleh karena ancaman, tekanan yang datang dari pemimpin negeri, dari kerajaan. Walaupun kemudian resiko yang harus diambil, yang harus dihadapi dengan siksaan pembakaran diri, Nabi Allah Ibrahim tidak surut, tidak mundur ke belakang menghadapi tantangan yang sebegitu rupa di dalam menegakkan dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi perhatian bagi kita, pelajaran bagi kita, sudahkah kita mampu mentauhidkan Allah, mengimani Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan lingkungan dan tekanan yang ada, dengan bujuk rayu yang ada, tipu daya yang ada, mampukah kita menjawab itu? Itu sangat kembali kepada kita. Artinya jangan sampai kemudian dengan kondisi yang ada kita terbawa oleh arus yang ada. Ketahuilah
mentauhidkan Allah, jangan sampai luntur di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Karena itu adalah merupakan modal yang utama bagi kita semua. Kemudian di sekitar orang-orang yang ada di kalangan beliau, ada Nabi Ismail, ada Siti Hajar, yang semuanya mendukung kepada dakwah yang dibawa, yang diambil, yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani beliau dari sisi tauhidnya, dan semoga kita juga menjadi orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi Fatih ini mengajak kepada kita, yuk kita jaga sholat kita, dan yuk kita sisihkan rezeki kita untuk mau berkorban dari harta yang kita miliki. Semoga Allah memudahkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله